Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dari kelompok 2 kelas D1 Biosistematika Departemen Biologi Universitas Airlangga. Setelah pada video sebelumnya kami membahas analisis fenetik dan filogeni pada tumbuhan, di sini kami akan membahas analisis fenetik dan filogeni pada hewan. Jadi perlu di disclaimer bahwa video ini dibuat bertujuan untuk tugas praktikum mata kuliah Biosistematika Departemen Biologi Universitas Airlangga. Adapun nama anggota dari kelompok 2, yang pertama ada Vera, lalu ada Habibah, kemudian ada Azka, lalu ada Natasha, dan yang terakhir ada Putri. Nah, pada video kali ini apa aja sih yang akan dibahas? Jadi di sini kami akan membahas yang pertama cara membuat tabel karakteristik, kemudian cara membuat tabel transformasi, lalu menyusun fenogram, kemudian menyusun kladogram dengan metode Wagner, lalu kami akan menjelaskan mengenai deskripsi statistik, lalu membuat tabel kalibrasi pohon filogeni, dan yang terakhir menyusun pohon filogeni. Adapun spesimen-spesimen yang digunakan sebagai bahan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama ada Choanoflagellata sebagai takson tamu, lalu ada Chondrilla mixta sebagai perwakilan dari Porifera, lalu ada Chironex sp perwakilan dari Cnidaria, lalu ada Planaria sp perwakilan dari Platyhelminthes, lalu ada Ascaris lumbricoides perwakilan dari Nematoda, lalu ada Lumbricus sp perwakilan dari Annelida, lalu ada Achatina fulica perwakilan dari Mollusca, lalu ada Scylla sp perwakilan dari Crustacea, lalu ada Asteridae sp perwakilan dari Echinodermata, lalu ada Rana sp perwakilan dari Chordata yang pertama dari kelas amfibi, lalu ada Bungarus candidus perwakilan Chordata 2 dari kelas reptil. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tabel karakteristik. Jadi tabel karakteristik ini digunakan sebagai fondasi untuk membuat atau menyusun kladogram dan fenogram. Jadi pada tabel karakteristik ini digunakan 18 karakter yang pada masing-masing karakter ini terdapat atribut yang membedakan antar taksonnya. Pada intinya setiap takson ini memiliki atribut atau ciri khas masing-masing antar taksonnya. Namun tidak menutup kemungkinan pada tiap atribut pada karakter tersebut itu memiliki persamaan. Sebagai contoh, saya mengambil karakter nomor 1 yaitu sumbu simetri, di mana terdapat 4 atribut yaitu asimetri, radial, bilateral, dan radial sekunder. Kemudian pada takson T dan takson A ternyata memiliki persamaan pada karakter sumbu simetri, atribut asimetri. Kemudian ternyata pada takson T dan takson B memiliki perbedaan pada atribut asimetri dan radial. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tabel transformasi fenogram. Untuk membuat tabel transformasi fenogram, tentu kita melihat pada tabel karakteristik sebagai acuan. Setelah kita menyusun tabel karakteristik tersebut, kita mencari perbedaan antar taksonnya atau jumlah perbedaan antar tiap taksonnya. Sebagai contoh, takson T dan takson A memiliki perbedaan sebanyak 2. Lalu takson T dan takson B memiliki jumlah perbedaan 5 dan seterusnya. Dari tabel transformasi ini, sekilas kita dapat menyimpulkan bahwa semakin sedikit perbedaan antar tiap taksonnya, maka tiap takson tersebut memiliki kekerabatan yang semakin dekat. Namun sebaliknya, jika memiliki perbedaan yang semakin banyak, maka kedua takson tersebut bisa disebut memiliki kekerabatan yang semakin jauh.
Selanjutnya adalah pembuatan fenogram. Fenogram merupakan diagram bercabang yang menyatakan derajat kesamaan ciri di antara takson. Fenogram menginterpretasikan hubungan kekerabatan makhluk hidup berdasarkan kesamaan atau perbedaan ciri morfologi. Berikut adalah contoh bentuk dari fenogram. Untuk fenogram ini, kami menggunakan tabel transformasi fenogram yang ditinjau dari perbedaan karakter masing-masing takson. Langkah pertama dalam pembuatan fenogram yaitu carilah angka perbedaan dari satu tabel transformasi fenogram yang paling kecil. Dapat dilihat di tabel bahwa ada angka 2 pada takson T dengan takson A yang merupakan angka paling kecil. Perhitungan untuk jarak pangkal takson T dengan takson A yaitu dengan membagi 2 nilai takson T dengan takson A. Didapatkan nilai 1 untuk jarak pangkal takson T dengan takson A. Selanjutnya yaitu langkah kedua, carilah angka perbedaan dari tabel transformasi fenogram yang paling kecil yang memiliki hubungan dengan kelompok takson TA atau yang paling kecil setelah angka 2. Dapat dilihat angka 3 pada takson A dengan takson B yang merupakan angka terkecil setelah angka 2. Maka dapat dihitung jarak antara kelompok takson TA dengan takson B adalah nilai takson T dengan takson B ditambah nilai takson A dengan takson B dibagi 2. Didapatkan hasil 4. Karena kelompok takson TA dengan takson B memiliki 2 titik, maka jarak takson B dengan kelompok takson TA yaitu 4 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 2. Kemudian langkah ketiga yaitu carilah angka perbedaan dari tabel transformasi fenogram yang paling kecil setelah angka 3, yaitu angka 4. Dapat dilihat dari tabel yang ditampilkan terdapat angka 4 pada takson C dengan takson D dan pada takson I dengan takson J. Dihitung jarak pangkal antara takson C dengan takson D yaitu 4 dibagi dengan 2, didapatkan hasil 2 untuk jarak pangkalnya. Kemudian hal yang sama dapat dilakukan pada takson I dengan takson J. Sehingga jarak pangkal dari takson I dengan takson J juga sama yaitu 2 karena takson I dengan takson J juga memiliki nilai yang sama dengan takson C dan takson D. Untuk langkah keempat hingga langkah keenam dapat diteruskan sama seperti langkah sebelumnya, yaitu dengan mencari nilai takson yang paling kecil. Nilai yang kecil tersebut diselesaikan terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan nilai yang terkecil berikutnya. Selanjutnya kita ke langkah yang ketujuh, yaitu menggabungkan kelompok takson C, D, E, F, G dengan kelompok takson I, J. Perhitungan menggabungkan kelompok takson C, D, E, F, G dengan kelompok takson I, J dapat dilihat pada perhitungan berikut. Untuk jarak pangkal kelompok takson C, D, E, F, G dengan kelompok takson I, J dapat dilihat pada perhitungan tersebut. Didapatkan jarak pangkal sebesar 6,2. Karena antar kelompok mempunyai 2 titik, maka nilai jarak tersebut dibagi dengan 2 sehingga hasilnya adalah 3,1. Langkah ke-8 yaitu langkah untuk menghubungkan kelompok takson C, D, E, F, G, I, J ke takson H karena untuk nilai perbedaan terkecil selanjutnya ini dimiliki oleh takson H yaitu 7. Untuk jarak pangkal kelompok takson C, D, E, F, G, I, J dengan takson H dapat dilihat pada perhitungan tersebut. Didapatkan jarak pangkal senilai 8,42. Karena antar kelompok mempunyai 2 titik, maka nilai jarak tersebut dibagi menjadi 2, yaitu 8,42 dibagi 2 sama dengan 4,214. Langkah yang terakhir yaitu langkah ke-9, yaitu menggabungkan kelompok takson TAB dengan kelompok takson C, D, E, F, G, H, I, J. Untuk jarak pangkal kelompok
kelompok takson TAB dengan kelompok takson C, D, E, F, G, H, I, J dapat dilihat pada perhitungan tersebut. Didapatkan jarak pangkal senilai 9,625. Karena antar kelompok mempunyai 2 titik, maka nilai jarak tersebut dibagi 2, yaitu 9,625 dibagi 2 sama dengan 4,8125. Berikut adalah fenogram yang telah kami susun melalui beberapa tahapan. Dapat dianalisis di fenogram ini bahwa semakin besar nilai perbedaannya, maka semakin jauh hubungan kekerabatan antar takson. Sedangkan semakin kecil nilai perbedaannya, akan semakin dekat hubungan kekerabatan antar taksonnya. Selanjutnya akan dibahas mengenai tahapan dalam pembuatan kladogram metode Wagner. Untuk membuat kladogram yang lengkap dilakukan sebanyak 10 tahapan. Namun pada kesempatan kali ini yang akan dibahas hanya 3 tahap awal dan 3 tahap akhir pembuatan kladogram. Dalam menyusun kladogram, semua atribut dari setiap karakter yang digunakan harus dibagi 2 berdasarkan statusnya, yaitu plesiomorfi dan apomorfi. Pembagian ini disebut dengan polarisasi. Untuk melakukan polarisasi ini diperlukan takson tamu yang memiliki hubungan kekerabatan paling dekat dengan kelompok yang akan disusun kladogramnya. Berikut cara membuat kladogram dan tabel peringkat apomorfi. Cara untuk membuat tabel peringkat apomorfi adalah memasukkan setiap karakter yang telah diperoleh tadi pada tabel karakteristik. Tabel peringkat apomorfi ini dapat digunakan untuk membuat kladogram dan juga menentukan deskripsi statistik yaitu CI dan RI. Pada tabel apomorfi peringkat ini terdapat karakter T sampai dengan karakter J dan juga jumlah dari peringkat apomorfi yang nantinya akan digunakan pada tahapan kladogram. Tahap pertama, pembuatan kladogram dengan cara menggabungkan 2 takson dengan tingkat apomorfi terendah yaitu takson T dan takson A. Dilihat dari tabel peringkat apomorfi yang memiliki jumlah apomorfi paling sedikit adalah takson T dengan jumlah 1 dan takson A dengan jumlah 3. Kemudian dibuat kladogram seperti pada gambar berikut, di mana A menempel pada T. Kemudian tahapan yang kedua yaitu mengelompokkan 2 takson dengan peringkat apomorfi yang paling rendah selanjutnya, yakni takson B. Kemudian digabungkan ke takson dengan nilai apomorfi yang paling kecil. Untuk menentukan takson dengan nilai apomorfi yang paling kecil adalah menyelisihkan antara takson B dengan takson yang ingin ditentukan apomorfinya. Misal, untuk menyelisihkan takson B ke takson T diperoleh beda apomorfi sebesar 5. Lalu selisih takson B ke takson A memiliki beda sebanyak 3. Jadi yang memiliki beda paling sedikit adalah takson B ke takson A. Maka takson B dapat ditempelkan ke takson A. Kemudian dibuat tetuah dari takson T dan takson A, di mana digabungkan antara takson T dan A untuk dicari plesiomorfi atau yang paling tetuanya. Kemudian dari tetuah T dan A tersebut akan diselisih dengan takson B, maka diperoleh beda sebanyak 5. Dari ketiga selisih tersebut, yang paling memiliki selisih sedikit adalah takson B ke takson A. Maka dari itu takson B digabung dengan takson A. Kemudian masuk ke tahap ketiga pembuatan kladogram. Sama seperti tahap kedua pembuatan kladogram, yaitu mengelompokkan 2 takson dengan peringkat apomorfi yang paling rendah selanjutnya, yakni takson C. Kemudian digabungkan ke takson dengan nilai apomorfi paling kecil. Untuk itu, ada 2 selisih yang harus dilakukan, yaitu selisih takson C ke takson B dan selisih takson C ke takson A. Dari kedua selisih ini, yang memiliki beda paling sedikit adalah selisih takson C ke takson B dengan beda yaitu 6. Maka dari itu,
takson C digabungkan ke takson B. Setelah melewati tahap ketiga, maka dilewati tahap keempat, 5, 6, sampai dengan ke-7 dengan proses dan langkah yang sama. Kemudian masuk ke tahap ke-8 pembuatan kladogram. Sama seperti tahap-tahap sebelumnya, yaitu mengelompokkan dua takson dengan peringkat apomorfis selanjutnya, yakni takson J dan takson I. Karena takson J dan takson I memiliki nilai yang sama, dengan nilai apomorfinya yaitu sejumlah 18. Oleh karena itu, akan dilakukan dua kemungkinan, bisa takson J dan juga bisa takson I yang nantinya akan digabungkan ke takson yang memiliki nilai apomorfi paling kecil. Dengan cara menyelisihkan takson J ke takson F, kemudian selisih takson J ke takson G, dan selisih takson I ke takson F, serta selisih takson I ke takson G. Maka yang diperoleh dari selisih takson J ke takson F adalah bedanya 11. Kemudian selisih takson J ke takson G memiliki beda sebesar 8. Kemudian menguji takson I dengan cara selisih takson I ke takson F dengan beda sebesar 11 dan selisih takson I ke takson G sebesar 10. Dari keempat selisih tersebut, yang memiliki beda paling sedikit adalah selisih takson J ke takson G. Oleh karena itu, takson J dapat ditempelkan atau digabungkan ke takson G, di mana beda dari takson J ke takson G selisihnya sebesar 8. Kemudian masuk ke tahap ke-9 pembuatan kladogram. Sama seperti tahap-tahap sebelumnya, yaitu mengelompokkan dua takson dengan peringkat apomorfis selanjutnya, yakni takson I. Kemudian digabungkan ke takson dengan nilai apomorfi paling kecil dengan cara melakukan selisih, yaitu selisih takson I ke takson G dan juga selisih takson I ke takson J. Yang diperoleh adalah bahwa pada takson I ke G memiliki selisih sebesar 10 dan takson I ke J memiliki selisih sebesar 4. Maka yang memiliki beda paling sedikit akan digabungkan, di mana selisih takson I ke J memiliki beda 4, maka I dapat ditempelkan ke takson J. Kemudian tahap terakhir atau tahap ke-10 pembuatan kladogram sampai lengkap. Untuk tahap ke-10 sama seperti tahapan berikutnya, yaitu dengan mengelompokkan dua takson dengan peringkat apomorfi yang paling tinggi, yakni adalah takson H, di mana selanjutnya akan digabungkan ke takson dengan nilai apomorfi paling kecil setelah H. Kemudian dilakukan dengan cara menyelisihkan takson H ke I dan takson H ke J. Diperoleh selisih takson H ke I sebesar 9 dan selisih takson H ke J sebesar 11. Yang memiliki beda paling sedikit adalah selisih takson H ke I. Maka dari itu, takson H digabungkan ke takson I. Maka diperolehlah kladogram pembuatan kladogram dengan metode Wagner yang lengkap setelah melewati 10 tahap. Kemudian akan dibahas mengenai deskripsi statistik. Deskripsi statistik merupakan salah satu cara untuk mendeskripsikan kladogram secara statistik, di mana ada berbagai macam cara untuk melakukannya, yaitu dapat digambarkan tingkat homoplasi atau karakter yang dimiliki bersama oleh dua atau beberapa taksa, akan tetapi bukan berasal dari tetua yang sama yang ada pada kladogram tersebut. Pada tahap ini akan dideskripsikan suatu kladogram dengan konsistensi indeks atau CI dan juga retention index atau RI. Dari kedua metode ini akan saling melengkapi dan dapat mengetahui serta menggambarkan dari kladogram yang telah dibuat sebelumnya. Yang pertama yaitu konsistensi indeks atau CI. Salah satu cara untuk menentukan banyaknya peristiwa homoplasi secara relatif dalam suatu kladogram adalah dengan menghitung suatu indeks yang disebut dengan konsistensi indeks atau disingkat dengan nama CI. Nilai CI yang baik berkisar antara 0 sampai 1,
atau ada pula yang menggunakan persentase. Jika nilai CI mendekati atau sama dengan 1, maka kladogram tersebut homoplasinya sangat rendah dan bisa juga tidak ada sama sekali. Bila mendekati atau sama dengan 0, maka homoplasinya sangat banyak. Untuk rumus CI sendiri adalah CI sama dengan M per S, di mana M merupakan jumlah total minimum banyaknya perubahan yang diharapkan dari data, di mana ada pada tabel peringkat apomorfi. Kemudian yang S merupakan banyaknya perubahan yang ada di struktur kladogram. Untuk S, dapat teman-teman lihat dari kladogram lengkap yang telah teman-teman buat, yaitu jumlah dari karakter yang terkumpul dari kladogram tersebut. Berikut ini tabel peringkat apomorfi. M yang akan digunakan untuk menentukan konsistensi indeks, di mana M merupakan nilai dari karakter paling apomorfi atau modern, di mana dari M ini karakter nomor 1 yang paling modern adalah 3, dan seterusnya. Maka dapat dihitung konsistensi indeks atau CI pada kladogram tahap ini yaitu 27, yaitu merupakan jumlah total minimum banyaknya perubahan yang diharapkan dari data, atau M dibagi dengan S, banyaknya perubahan yang ada di struktur kladogram, yaitu sebesar 30. Hasilnya sama dengan 0,9. 0,9 berarti menandakan bahwa kladogram tersebut memiliki homoplasi yang sangat rendah atau tidak ada homoplasinya sama sekali, karena nilai CI-nya mendekati angka 1. Kemudian cara yang kedua yaitu retention index atau RI. Pada retention index atau RI, perhitungan ini menggunakan jumlah sinapomorfi, di mana rumusnya adalah sebagai berikut. RI sama dengan N-S dibagi N-M, di mana nilai N merupakan jumlah maksimum perubahan pada pohon filogeni atau kladogram, dan M merupakan jumlah total minimum banyaknya perubahan yang diharapkan dari data, dan S banyaknya perubahan yang ada di struktur kladogram. Untuk nilai N dapat diperoleh dari tabel peringkat apomorfi, di mana nilai N merupakan jumlah dari karakter yang sifatnya plesiomorfi, di mana pada karakter yang pertama di takson T dan A terdapat plesiomorfi yaitu 0 sebanyak 2. Maka dari itu nilai N pada karakter pertama memiliki jumlah karakter plesiomorfinya sebesar 2, dan seterusnya. Maka dapat dihitung nilai retention index atau RI sebesar 0,96, di mana RI sama dengan N-S dibagi N-M, di mana nilai N merupakan jumlah karakter yang plesiomorfi dikurangin S, yaitu banyaknya perubahan yang ada di struktur kladogram, dibagi N, yaitu yang tadi diperoleh dari jumlah karakter yang plesiomorfi dikurangin M, yaitu jumlah total minimum banyaknya perubahan yang diharapkan dari data atau karakter yang memiliki apomorfi paling modern di setiap karakternya, dan diperolehnya RI yaitu sebesar 0,96. Maka dapat disimpulkan bahwa kladogram ini memiliki homoplasi yang sangat sedikit, atau bisa jadi tidak terdapat homoplasi karena nilai CI dan RI-nya mendekati angka 1. Kemudian adalah kalibrasi untuk penyusunan pohon filogeni. Kalibrasi dapat dikerjakan dengan bukti geologi, bukti paleontologi, dan bukti literatur. Bukti geologi digunakan untuk menduga kapan suatu garis evolusi atau suatu takson muncul di bumi ini. Kemudian bukti paleontologi menggunakan data fosil. Bukti ini didapat dari bentuk kehidupan di masa lampau dalam skala waktu geologi. Sedangkan bukti literatur yaitu mengkalibrasi dengan menggunakan data yang dilaporkan. Kali ini kami akan menggunakan data literatur untuk penyusunan pohon filogeni. Untuk takson Choanoflagellata didapatkan data literatur sekitar 545 juta tahun yang lalu. Kemudian untuk Chondrilla mixta didapatkan data literatur sekitar 750 juta tahun yang lalu. Lalu untuk takson Chironex sp
didapatkan data literatur sekitar 200 juta tahun yang lalu. Kemudian untuk Planaria sp didapatkan data literatur sekitar 215 juta tahun yang lalu. Lalu untuk takson Ascaris lumbricoides didapatkan data literatur sekitar 900 juta tahun yang lalu. Kemudian untuk Lumbricus sp didapatkan data literatur sekitar 577 juta tahun yang lalu. Lalu untuk takson Asteroida sp didapatkan data literatur sekitar 146 juta tahun yang lalu. Lalu untuk takson Achatina fulica didapatkan data literatur sekitar 1100 juta tahun yang lalu. Kemudian untuk Scylla sp didapatkan data literatur sekitar 1300 juta tahun yang lalu. Lalu untuk takson Rana sp didapatkan data literatur sekitar 400 juta tahun yang lalu. Lalu yang terakhir, untuk takson Bungarus candidus didapatkan data literatur sekitar 775 juta tahun yang lalu. Selanjutnya yaitu pembuatan pohon filogeni, di mana data literatur yang ada pada tabel kalibrasi akan dibuat pohon filogeni. Dalam hal ini, garis X merupakan nama takson, dan garis Y merupakan tahun kemunculan. Dan takson yang lama ditemukan akan menempati tahun yang paling bawah. Lalu takson yang baru ditemukan akan menempati tahun kemunculan yang paling atas. Dalam hal ini pada pembuatan takson A, yaitu ditarik dari tahun kemunculan pada garis Y, yaitu 443,7 juta tahun yang lalu. Kemudian pada garis B yang ditarik dari garis Y dari tahun kemunculan 416 juta tahun lalu, kemudian akan bertemu dengan garis A. Hingga seterusnya pada pembuatan takson yang paling mudah yaitu G. Oke, gimana nih teman-teman? Tadi udah dijelaskan ya dari membuat tabel karakteristik sampai menyusun pohon filogeni. Semoga penjelasan kami mudah dimengerti ya, dan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat juga. Saatnya kita pamit undur diri dulu teman-teman. See you on the next video. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.